seorang perempuan, saudara, anak kiai, dimasukkan perguruan tinggi Islam. Di situ dia menghafal Al-Quran 30 juz. Universitas Islam, saudara, bahkan itu sekolah yaitu yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Dia hafalkan Al-Quran. Tapi pada akhirnya, saudara, setelah lulus jadi sarjana Al-Quran, hafal Al-Quran, pada akhirnya dia menentang Al-Quran. Sekarang dia buka jilbabnya, dia lepas, saudara, bahkan dia hina-hina Al-Quran. Islam itu adalah agama ilahi yang bersumber atau yang datang dari sumber wahyu yang suci. Dan Islam itu bukan produk akal. Islam itu bukan produk wawasan pemikiran. Islam itu bukan produk budaya. Jadi Islam lahir bukan dari budaya, Islam lahir bukan dari pemikiran manusia, tapi Islam itu datang sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, karena agama yang di sisi Allah hanya Islam saja, maka Allah juga firmankan dalam surat Ali Imran ayat 85, di mana Allah nyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, falai yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah daripadanya. Jadi siapapun yang memilih agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dan Allah nyatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang itu yang tidak memilih Islam, maka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sekali lagi, dengan apa yang kita dapatkan langsung dari Al-Quranul Karim, bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam dan Allah tidak menerima agama selain Islam, maka itu jangan pernah berpikir, berniat, apalagi melakukan untuk keluar dari Islam. Bersyukurlah kalau kita sudah dapat taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Ini sengaja saya sampaikan, Bu, ya, karena ada kejadian seorang perempuan, saudara, anak kiai, dimasukkan perguruan tinggi Islam. Di situ dia menghafal Al-Quran 30 juz. Universitas Islam, saudara, bahkan itu sekolah yaitu yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Dia hafalkan Al-Quran. Tapi pada akhirnya, saudara, setelah lulus jadi sarjana Al-Quran, hafal Al-Quran, pada akhirnya dia menentang Al-Quran. Sekarang dia buka jilbabnya, dia lepas, saudara, bahkan dia hina-hina Al-Quran. Dia hina ayat-ayat Al-Quran. Ini, Bu, anak kiai disekolahkan oleh orang tuanya di perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu Al-Quran. Dia hafalkan Al-Quran 30 juz. Nah, tapi pada akhirnya dia lepaskan jilbab dan dia mengkritik Al-Quran. Dia mengkritik soal babi haram.
Nah, dia katakan itu kan babi haram tuh dulu. Nah kalau sekarang ini babi udah nggak mesti diharamkan, karena babi sekarang ini udah ada teknologi untuk mensterilkan dari cacing pita dan lain sebagainya. Nggak sampai di situ, banyak sejarah-sejarah dalam Al-Quran dia katakan itu dongeng, itu nggak masuk di akal. Nah cerita tentang Zulkarnain, saudara, itu cerita dianggap tidak masuk di akal. Nah jadi artinya apa? Artinya kalau orang sudah mengingkari Al-Quran dengan alasan logika, nggak masuk di akal, jangan lupa ulama sepakat menyatakan man syakka bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang meragukan Al-Quran maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Bu, anak kiai hafal Quran, berjilbab, disekolahkan sampai jadi sarjana Al-Quran, ujung-ujungnya lepas jilbab dan meragukan kebenaran Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ibu buka di medsos, ada rekamannya, ada di YouTube, ada rekamannya bagaimana dia sedang mengkritik Al-Quran. Dan beberapa ustadz bagus sudah menjawab, beberapa ustadz sudah meluruskan. Tapi sampai saat ini perempuan ini nggak berubah. Bahkan perempuan ini jadi diundang di forum-forum, baik forum-forum yang hadir umat Islam maupun umat agama lain, saudara. Untuk apa? Untuk dihadirkan untuk memperolok-olok Islam, mengejek Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu hati-hati ibu ya. Taufik hidayah itu nggak bisa dibeli. Taufik hidayah itu tak ternilai. Taufik hidayah itu begitu mahal, begitu istimewa. Nah kalau Allah sudah memberikan kita taufik dan hidayah, jaga. Bagaimana cara menjaga taufik dan hidayah? Jangan tinggalin sholat, jangan makan yang haram. Kalau udah meninggalkan sholat, makan yang haram, nanti taufik hidayah hilang. Nanti diri kita dikuasai hawa nafsu, dikuasai setan, saudara. Dan bisa jadi kedepannya tidak lagi percaya kepada agama. Hati-hati, jaga taufik hidayah ini mahal, tak ternilai. Maka itu kalau umat Islam sudah jauh dari sholat, banyak makan yang haram, jangan kaget kalau banyak yang murtad. Jangan kaget kalau akhirnya banyak yang menghina-hina agama. Jangan kaget kalau pada akhirnya banyak yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia tidak menjaga taufik hidayah dari Allah dengan baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya ucapkan terima kasih kepada para ustadz, para kiai yang sudah menjawab pernyataan-pernyataan sesat, menyesatkan dari perempuan tadi. Dan mudah-mudahan jawaban-jawaban para ulama tadi, saudara, tetap bisa menjadi benteng umat, menjaga umat, saudara. Dan mudah-mudahan perempuan tadi kembali dapat taufik hidayah, biar sadar kembali ke jalan Allah. Amin.